Hola guys, sekarang kita bertemu lagi dalam pembahasan hukum Mendel atau persilangan. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Mendel atau apa sih yang dimaksud dengan hukum Mendel, kita harus mengetahui atau mengenal atau akrab dengan beberapa istilah yang terlibat di dalam persilangan hukum Mendel ini. Istilah yang pertama itu adalah parental atau yang dikenal dengan sebutan induk. Kemudian yang kedua adalah filial atau keturunan, yang dimana yang namanya filial atau keturunan mendapatkan gen setengah dari masing-masing induk. Ya, jadi kalau misalnya seorang anak memiliki gen A kecil, maka satu ini pasti didapat dari ibu, yang satu akan didapat dari ayah. Selanjutnya adalah alel. Alel adalah pasangan gen yang menempati satu lokus homolog atau bersesuaian. Satu lokus itu seperti satu kamar. Misalnya, ini ada 2 kromosom. Nah, ini adalah kromosom homolog A, B kecil. Maka A besar dan A besar ini merupakan satu lokus gitu. Selanjutnya adalah fenotip. Fenotip adalah ekspresi atau yang bisa kita lihat, bisa kita raba, atau tekstur atau sesuatu yang terlihat oleh mata. Sedangkan genotip itu adalah sifat yang tidak tampak atau tidak terlihat. Nah, biasanya dia dilambangkan oleh huruf. Huruf itu ada yang dalam bentuk homozigot, ada pula yang dalam bentuk heterozigot. Apa bedanya? Kalau yang homozigot itu memiliki gen yang sama. Tapi kalau dia heterozigot maka gennya berbeda. Contohnya adalah homozigot, kalau ada A besar dia pasangannya dengan A besar lagi. Kalau ada misalnya A kecil maka pasangannya A kecil lagi. Sedangkan yang heterozigot pasangannya berbeda. Kalau A besar pasangannya dengan A kecil. Atau kalau dia 2 sifat maka A besar A kecil, B besar B kecil. Itu adalah homozigot dan heterozigot. Selanjutnya adalah dominan. Dominan adalah ekspresi gen yang menutupi atau ekspresi gen yang akan selalu menang atau selalu muncul. Menutupi siapa? Menutupi gen resesif, yaitu gen yang ditutupi oleh gen lain. Misalnya, ada warna merah dan warna putih. Nah, saya tulis misalnya merah disilangkan dengan putih. Ternyata ketika menghasilkan anak atau keturunan, anaknya berwarna merah. Berarti merahnya ini dominan, sedangkan putihnya adalah resesif. Begitu. Selanjutnya adalah persilangan berapa sifat beda. Ada yang disebut dengan monohibrid kalau dia satu sifat beda. Ada juga dihibrid kalau dia 2 sifat beda. Ada trihibrid dan ada polihibrid. Apa sih sebetulnya yang dinamakan dengan sifat beda? Misalnya seperti ini. Hijau lonjong disilangkan dengan kuning bulat. Nah, maka ini dia terdiri dari 2 sifat beda. Apa sifat bedanya? Hijau dan kuning untuk karakteristik warna, sedangkan lonjong dan bulat untuk karakteristik bentuk. Seperti itu. Ya.
Jadi ini adalah istilah-istilah yang harus kamu pahami untuk memahami atau untuk mengerti soal-soal tentang hukum Mendel. Parental, filial, alel, fenotip, genotip, homozigot, heterozigot, dominan, resesif, persilangan mono, dihibrid, dan polihibrid. Nah, setelah kamu semua memahami tentang istilah-istilah yang terdapat pada hukum Mendel, sekarang saatnya saya akan masuk ke dalam teori tentang hukum Mendel. Nah, hukum Mendel sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada hukum Mendel 1, ada hukum Mendel 2. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah hukum Mendel pertama. Hukum Mendel pertama di sini mengatakan tentang segregasi atau proses pemisahan atau pembentukan gamet pada persilangan monohibrid. Oleh karena itu, hukum Mendel 1 didapatkan berdasarkan persilangan monohibrid atau satu sifat beda, di mana hukum Mendel 1 menyebutkan bahwa pasangan alel akan memisah selama pembentukan gamet dan kembali berpasangan secara acak. Nah, misalnya ada persilangan dua buah buah bulat disilangkan dengan buah lonjong. Nah, ini adalah bulat dan lonjong, ini adalah fenotip. Sedangkan bulat dilambangkan B besar, lonjong B kecil. Dia akan membentuk gamet dengan cara masing-masingnya akan berpisah. Karena ini homozigot, maka cuma ada satu perwakilan. Ini juga satu perwakilan. Kemudian saling silang sehingga membentuk filialnya B besar B kecil yang akan membentuk bulat kalau misalnya dia sifatnya dominan. Nah, persilangan monohibrid sendiri dibagi menjadi dua tipe. Ada monohibrid dominan dan ada monohibrid kodominan. Apa itu kodominan? Kodominan sama dengan intermediate, di mana ketika terjadi persilangan dua buah induk yang berbeda akan menghasilkan sifat yang baru. Contohnya seperti ini. Bulat dan lonjong ketika disilangkan ternyata anaknya bukan bulat, tapi anaknya adalah misalnya jadi oval. Nah, oval ini adalah sifat baru. Maka genotip kedua induknya adalah intermediate atau sama-sama kuat. Oke. Nah, untuk lebih memahami tentang persilangan monohibrid, intermediate maupun dominan, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Yang pertama adalah monohibrid dominan. Monohibrid dominan, misalnya induk keriting menikah dengan induk lurus. Ternyata di sini pada F1-nya menghasilkan seluruhnya K besar K kecil yang keriting. Berarti keriting ini sifatnya adalah dominan. Nah, biasanya untuk mengetahui rasio fenotip atau perbandingan fenotip akan disilangkan lagi dengan sesamanya, sehingga P2-nya adalah F1 disilangkan dengan F1. Nah, F1 disilangkan dengan F1 jika di soal tidak diketahui induk yang kedua. F1-nya berupa apa? K besar K kecil disilangkan dengan K besar K kecil. Sehingga nanti akan membentuk gamet. Karena ini hetero, maka ada K besar dan K kecil.
K besar dan K kecil. Kemudian masing-masingnya dibikin tabel. K besar, K kecil, K besar, K kecil. Maka yang pertama K besar, K besar, K besar, K kecil, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Oleh karena itu, yang membentuk K besar berarti bulat. Ada berapa? Ada 1. K besar, K kecil, K besar, K kecil ada berapa? Iya, ada 2, berarti bulat juga. Satu lagi K kecil, bulat. Maaf, bukan bulat tapi lurus, keriting. Nah, yang sedangkan K kecilnya adalah lurus, berarti sifat lurusnya itu resesif. Jadi perbandingannya pada persilangan ini adalah 3:1. 3 untuk keriting, 1 untuk lurus. Nah, sedangkan untuk yang intermediate, seandainya P-nya K besar disilangkan K kecil, maka F1-nya K besar, K kecil. P2-nya karena tidak ada keterangan, jadi K besar, K kecil disilangkan dengan K besar, K kecil. Nah, tadi sudah terbiasa ya dengan menggunakan tabel. Sekarang akan saya ajarkan cara kedua, yaitu menggunakan garpu. Kalau menggunakan garpu, ini tinggal K besar kita silangkan seperti biasa saja, gak apa-apa kok. K besar, K kecil, nanti masing-masingnya disilangkan lagi. K besar, K kecil, yang ini K besar, K kecil, berarti menjadi K besar, K besar, K besar, K kecil, K besar, K kecil. Walaupun K kecil di depan, tetap nanti ketika hasilnya yang besar yang akan di depan. Satu lagi K kecil, K kecil. Mungkin ini lebih enak kalau cabangnya itu ke samping. Ya, jadi hasilnya 1 K besar, 2 K besar, K kecil, dan 1 K kecil, K kecil. 1 keriting, kemudian 2 gelombang karena dia intermediate, berarti menghasilkan sifat baru, dan 1 lurus. Sehingga perbandingannya adalah 1:2:1. Sedangkan untuk yang dominan adalah 3:1.